Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik, tema 4, subtema 1, muatan PPKN di halaman 261 di bagian A tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, silakan anak-anak Ustadz lihat di gambar. Di situ ada gambar pasar, yang mana di pasar itu terdapat banyak sekali kegiatan ekonomi ya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di situ ada penjual, ada pembeli. Nah, hal tersebut mengakibatkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada yang melakukan produksi, distribusi, dan ada juga yang melakukan konsumsi. Contoh produksi yaitu misalnya petani menghasilkan beras, kemudian peternak ayam, dan nelayan yang menghasilkan ikan, kemudian dijual ke pasar. Seperti itu ya. Kemudian contoh kegiatan distribusi yaitu misalnya pedagang ikan, pedagang telur, dan tengkulak beras. Misalnya dari petani, kemudian dibeli oleh tengkulak beras, nanti dijual ke pasar. Yaitu distribusi artinya dia menyalurkan ya. Nah, misalnya kalau nelayan itu dari nelayan memperoleh ikan kemudian dijual ke pasar oleh pedagang seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk kegiatan konsumsinya itu seperti konsumen ya, orang yang membeli ikan, membeli telur, membeli beras untuk keperluan sehari-hari seperti itu. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini kita harus saling menghargai ya. Nah, kegiatan ekonomi yang berbeda bukan penghalang untuk tetap bersatu. Misalnya antara pedagang satu dengan pedagang yang lain itu harus saling menghargai, tidak menjelekan, tidak menjatuhkan ya. Dalam keberagaman ekonomi itu antara lain saling menghargai, menghormati antar pelaku ekonomi, membayar barang sesuai harga, tidak bersikap sombong, memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, dan melakukan persaingan yang sehat antara sesama pelaku ekonomi ya. Jadi penjual membutuhkan pembeli dan pembeli juga pasti membutuhkan penjual karena mereka saling membutuhkan ya. Ada yang menjual beras pasti ada juga orang yang memerlukan beras seperti itu. Jadi agar tetap saling harmonis harus adanya sikap saling menghargai dan menghormati. Setiap orang itu memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Ada yang profesinya sebagai pegawai di kantor, ada yang pedagang di pasar, kemudian ada guru dan ada polisi misalnya ya. Nah, perbedaan itu tidak lantas harus membuat kita membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, semua kegiatan itu sama. Tujuannya adalah menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, jadi keberagaman ekonomi itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita syukuri karena profesi satu dengan profesi yang lain saling membutuhkan ya. Misalnya seperti polisi membantu berjalannya lalu lintas kendaraan. Kemudian misalnya guru mengajar anak-anak dari orang tuanya yang bekerja di kantor seperti itu. Jadi profesi satu dan profesi yang lainnya saling melengkapi. Baik, silahkan kalian buka halaman 273 ya. Kita lanjutkan ke bagian A, yaitu usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, kita langsung ke materi. Kegiatan ekonomi yang beragam disebabkan karena potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Setiap orang mempunyai potensi. Potensi itu harus diasah dan harus rajin berlatih dan tidak boleh putus asa. Nah, potensi yang selalu diasah akan menciptakan sebuah keahlian yang bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Nah, misalnya sebagai contoh, orang yang memiliki potensi merancang pakaian akan terus mengasah potensinya dengan rajin untuk membuat model pakaian. Potensi yang terus diasah akan membuat orang menjadi sukses berkat kerja kerasnya itu.
Nah, kebutuhan masyarakat terhadap pakaian akan terpenuhi. Nah, dari contoh tadi, kita bisa tahu ya, kalau masyarakat itu pasti membutuhkan pakaian ya, pakaian yang dengan berbagai model. Nah, jadi dengan keahlian yang kita miliki, misalnya bisa membuat pakaian dengan model yang bagus, tentunya akan dibeli oleh masyarakat. Jadi, model pakaian itu kan selalu berubah-ubah ya, mengikuti tren yang ada seperti itu. Jadi, ketika ada tren baru, model baru, kita bisa mengikuti dan bisa membuat model seperti itu. Tentunya produk pakaian yang kita buat itu akan laku di masyarakat dan menghasilkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, berarti ketika kita melakukan suatu usaha ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, kita juga turut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dan keuntungannya juga kita bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kehidupan kita sendiri ya. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini, setiap orang harus punya dan mau meningkatkan potensi yang ada pada diri dia ya, supaya ia tetap bisa terus bersaing secara sehat di globalisasi seperti sekarang ini. Dan jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Nah, menghormati dan menghargai usaha dari orang lain itu merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan. Untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk memiliki potensi diri, memiliki keterampilan agar kita bisa menghasilkan suatu produk, barang ataupun jasa yang laku di masyarakat ya, yang nantinya dapat menghasilkan kompensasi berupa uang yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya keterampilan yang kita miliki seperti menjahit pakaian, yang kemudian pakaian itu bisa kita jual untuk menghasilkan uang dan digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi tetap berlatih dan tetap mengasah kemampuan yang kalian miliki supaya nanti kalian bisa dan mampu memenuhi kehidupan kalian sendiri. Nah, demikian tadi pembahasan kita pada hari ini. Intinya adalah dalam kegiatan ekonomi itu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, semuanya itu dilakukan untuk memenuhi kehidupan manusia agar dapat melanjutkan kehidupannya. Dan Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.